Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat adanya alam yang diperuntukkan untuk umat manusia. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang telah memberikan contoh, terutama bagaimana beliau memperjuangkan merawat alam. Kemudian beliau juga berusaha untuk membela kaum tertindas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara meneladani Nabi dalam merawat alam dan membela kaum tertindas. Dan insya Allah judul khutbah kali ini adalah Islam, ekologi dan aksi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sesungguhnya tidak sedang baik-baik saja. Alam kita ini sesungguhnya tidaklah sedang dalam kondisi yang paripurna. Banyak masalah-masalah yang terjadi di berbagai belahan penjuru dunia, baik itu yang bersifat masalah alam maupun masalah sosial. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang muslim memiliki panduan yang sangat jelas, di mana Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana untuk beribadah secara ritual, tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana muslim bertanggung jawab terhadap sosial dan ekologi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat populer, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan di muka bumi ini khalifah, menjadikan manusia sebagai khalifah. Yang kemudian para malaikat heran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, alasannya apa atau hikmahnya apa sehingga engkau menciptakan manusia yang bisa saja merusak, manusia yang mungkin saja menciptakan pertumpahan darah, sementara kalau seandainya hanya untuk beribadah kepadamu, kami sudah cukup. Kami kerjanya bertasbih, kami kerjanya memuji, kami kerjanya mensucikan engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab,
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku maha tahu terhadap apa yang kalian tidak tahu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, jadi diciptakannya manusia ini banyak sekali hikmah, banyak sekali nilainya. Walaupun manusia itu ada dua peluang, manusia ada peluang baik, peluang buruk. Sementara malaikat peluangnya hanya baik dan tidak pernah berbuat buruk. Akan tetapi karena manusia diberikan nafsu, maka kalau seandainya manusia itu bisa berbuat baik, maka pahala, nilai dan derajatnya lebih tinggi dibanding dengan para malaikat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 4 poin yang ingin disampaikan terkait dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Adalah yang pertama, bahwa Rasulullah itu ternyata ekolog terhebat sepanjang masa. Jadi kalau sekarang banyak ekolog-ekolog atau orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungan, sangat peduli dengan alam, maka Rasulullah orang nomor wahid di dunia. Bisa dibuktikan misalnya ada satu hadis yang mengatakan tidaklah seorang menanam pohon, bercocok tanam, lalu buahnya dimakan oleh burung, maka manusia atau binatang dimakan oleh manusia juga, binatang juga, maka orang itu akan mendapatkan pahala sedekah. Ada hadis lain yang mengatakan kalau seandainya besok kiamat, maka hari ini sebaiknya tetap menanam. Ini betapa Rasulullah adalah seorang ekolog yang nomor wahid di dunia. Yang kedua, dalam penggunaan air. Misalnya bagaimana ketika berwudu, umat Islam disarankan agar menggunakan air dengan hemat, dengan seperlunya, tidak boleh boros. Itu tanda bahwa Rasulullah adalah betapa seorang ekolog yang paling nomor wahid di sepanjang masa. Yang kedua, membela alam, membela kaum tertindas. Jadi ketika kita membela alam, menjaga alam agar alam ini tidak rusak, agar masa depan bumi ini tidak rusak, hakikatnya adalah membela kaum tertindas. Kenapa? Karena kalau terjadi masalah-masalah baik ekologi maupun sosial, itu biasanya memang yang tertindas, yang mendapatkan dampak besarnya adalah mereka-mereka kelompok-kelompok kecil, mereka-mereka kaum du'afa. Sebagai contoh misalnya ada sebuah pabrik yang memproduksi barang-barang tertentu, terjadi polusi, yang mendapatkan dampak dari polusi itu biasanya adalah orang-orang di sekitar pabrik itu, dan yang mayoritas adalah mereka-mereka kelompok du'afa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah aksi nyata transformasi teori ke dalam praktik. Cinta kita kepada Rasulullah dan kepedulian kita kepada alam ini jangan hanya menjadi teori, jangan hanya menjadi diskusi, tetapi kita ciptakan dengan aksi nyata. Apa itu? Pertama, jadilah produsen, bukan hanya konsumen. Mulailah menanam, jangan hanya menikmati yang ditanam oleh orang tua kita. Jadilah produsen. Jadi produsen tidak harus berbentuk hal-hal yang wah, menanam pohon, membuat kebun-kebun menjadi hijau. Itu juga adalah bagian daripada produsen. Yang kedua adalah suara perubahan. Jadi kita sebagai muslim, kalau seandainya ada kejadian-kejadian atau kebijakan-kebijakan yang merusak ekologi, yang merusak alam,
seyogyanya sesuai dengan kapasitas kita. Kita berusaha untuk menyuarakan bahwa merusak alam itu adalah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah membela kaum tertindas adalah jantung aksi kita. Jadi pada akhirnya semua perjuangan kita harus kembali kepada tujuan mulia kita adalah mengangkat harkat martabat manusia dan membela kaum tertindas. Dengan apa? Yang pertama adalah solidaritas. Kita tunjukkan solidaritas kepada mereka-mereka yang menjadi korban ekologi. Misalnya kemarin ada banjir dan lain sebagainya, dan banyak contoh korban-korban dampak ekologi yang buruk. Yang kedua adalah keadilan sosial, bahwa Islam tidak hanya untuk kita, Islam tidak hanya untuk Muslim, tetapi Islam untuk seluruh alam. Jadi kita berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan-hewan dan juga kepada alam yang kita singgahi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua terus menjadi Muslim yang betul-betul sadar bahwa tugas kita sebagai seorang Muslim adalah menjaga ekologi kita, dan kita harus melakukan aksi nyata untuk menjaga alam dan ekologi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقوا بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعل منهم وأتنا بدرة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.